Shalom, selamat pagi anak teacher kelas 2A, 2B, dan 2C. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4 pada pembelajaran yang kedua. Nah, pada pembelajaran yang kedua ini kita hanya membahas dua muatan, yaitu PPKN dan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas muatan PPKN, yaitu pengamalan sila keempat sebelum ke tempat wisata. Pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Anak teacher, masih ada yang tahu sila keempat dilambangkan dengan apa? Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, di mana bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga, misalnya keputusan untuk pergi berwisata. Nah, anak-anak teacher, sebelum berwisata kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama dan yang paling utama yang harus kamu diskusikan adalah tempat yang ingin kamu kunjungi atau ke tempat mana kalian harus berwisata. Nah, yang kedua ini makanan yang akan dibawa saat berwisata. Yang ketiga, alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata tersebut, misalnya apakah naik mobil, apakah naik kereta, atau naik kapal. Nah, tempat wisata itu boleh dijangkau dengan kendaraan seperti apa. Nah, sedangkan yang keempat, perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Misalnya, kalau anak teacher berwisata ke gunung, pastinya membawa tenda, membawa kompor kecil, atau perlengkapan yang lainnya. Atau bahkan kalau berwisata ke pantai, pastinya membawa pakaian untuk berenang, membawa sampo, membawa tikar, membawa handuk, seperti itu. Jadi, anak teacher, sebelum berwisata perlu kita berdiskusi supaya apa? Supaya tempat yang kita kunjungi semua sepakat. Jangan nanti sudah tiba di tempat wisata ada yang bersungut-sungut, atau bahkan perlengkapan ada yang tidak lengkap, atau transportasinya gak layak untuk digunakan untuk ke tempat wisata tersebut. Jadi semua harus perlu didiskusikan. Nah, anak teacher, kamu dapat menyampaikan pendapatmu kepada ayah dan ibumu. Nah, tetapi saat kita menyampaikan pendapat, kita harus dengan sikap yang santun dan sopan. Tetapi jika ada perbedaan pendapat, kita harus menerimanya, karena sila keempat ini mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Nah, misalnya kamu pengen ke pantai, tetapi ayah dan ibumu tidak begitu mengizinkan. Kamu tidak boleh ngotot, kamu harus menerima apa pendapat ayah dan ibu, atau harus belajar menerima walaupun pendapat kita tidak disetujui. Paham ya anak teacher? Sekarang kita akan lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan makna kata dalam puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, anak teacher sudah pernah kan? Dan sudah belajar bagaimana cara menentukan makna kata. Nah, anak teacher boleh mencari makna kata yang belum kamu ketahui di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau boleh tanya abang, kakak, ayah, dan ibu. Anak-anak teacher, boleh kamu baca puisi yang ada pada buku Bu Pena 2C halaman 77, Laut Saat Malam. Nah, nanti setelah kamu baca puisinya, kamu perhatikan ya, apakah ada kata-kata yang belum kamu ketahui maknanya. Nah, kalau ada, kamu garis bawahi, atau boleh kamu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau boleh bertanya kepada teachermu, ayah dan ibu, atau abang dan kakak. Nah, sekarang kita akan menentukan makna kata pada puisi. Nah, di sini teacher ada sediakan 3 kata yang mungkin jarang kamu dengar dan atau mungkin belum tahu kamu maknanya. Yang pertama, gemerisik. Nah, gemerisik ini berbunyi
kersik-kersik seperti bunyi sepatu orang berjalan di atas daun kering atau batu kerikil. Sedangkan berderu berbunyi keras gemuruh seperti bunyi angin ribut. Nah, sedangkan angin gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Nah, jadi nanti anak-anak teacher kamu baca kembali ya puisi di bukumu, lalu tuliskan makna kata yang belum kamu ketahui. Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran 2. Teacher harap kamu dapat memahaminya. Terima kasih.